Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari hari lepas hari sampai hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala hal. Dan saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Bapa, Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Roh Kudus sudah ada sejak sebelum dunia diciptakan, sebab Roh Kudus itu adalah Allah, dan Allah itu kekal adanya. Kita semua manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Namun kita perlu dipimpin bukan oleh roh kita, bukan oleh jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak kita, bukan pula dipimpin oleh tubuh kita, yaitu keinginan daging yang berdosa, melainkan kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, Allah sendiri. Kita perlu selalu akan Roh Kudus, dan karena itu kita hendaknya berdoa, meminta kepada Tuhan, agar kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan pasti akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Dia sudah memberikannya kepada kita ketika kita jadi percaya. Namun kita perlu selalu haus dan rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Ada begitu banyak karya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Di antaranya adalah, yang pertama, Roh Kudus membuat kita menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Kehadiran Roh Kudus membuat kita mengerti, sadar dan merasakan akan penyertaan Tuhan Yesus di hidup kita. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman, dan penyertaannya itu dikerjakan oleh Roh Kudus, yang pada hakikatnya sama dengan dirinya sendiri, yang adalah Allah. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian A dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuntunan Roh Kudus membawa kita semua kepada kesempurnaan seperti Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita mengerti akan firman Tuhan dan memiliki hikmat. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan dalam Yohanes 16 ayat 13 bagian B dikatakan, sebab Ia, yaitu Roh Kudus, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang keempat, Roh Kudus memampukan kita untuk mengerjakan panggilan Tuhan, disertai dengan karunia roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dikatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Yang kelima, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Yang keenam, Roh Kudus menolong kita dalam berdoa. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang ketujuh, Roh Kudus menuntun kita dalam mengambil langkah dan keputusan. Ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu di Kisah Para Rasul 13 ayat 4 tentang tuntunan Roh Kudus. Di situ tertulis, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan memberikan kita Roh Kudus-Nya. Dan mari hidup selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Ikuti tuntunannya dan bekerja samalah dengan kehendak-Nya. Jangan ikuti kehendak kita sendiri, tapi ikuti kehendak Tuhan. Roh Kudus ada di dalam kita dan bekerja di dalam kita, membawa kita dalam rencana Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena berkat firman-Mu. Kami mengerti akan karya-Mu ya Roh Kudus dalam hidup kami. Engkau membawa kami ke dalam seluruh kebenaran, memberikan kami hikmat dan pengertian, menuntun kami dalam setiap langkah, menolong kami berdoa, memberikan kami kuasa, dan memampukan kami menjadi saksi, mengurniakan kami karunia-karunia Roh-Mu untuk kami pakai dalam pelayanan. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu lewat Roh Kudus-Mu di dalam kami, yang memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, masuk dalam rencana-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan. Kami mau tunduk dan berserah kepada setiap kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan, setiap masalah kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menjamah, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.